Sungai Mahakam mengalir panjang dan lebar, membelah Pulau Kalimantan, menjadi saksi bisu perjalanan hidup ribuan orang yang bermukim di sepanjang tepiannya. Sungai ini tidak hanya menjadi sumber kehidupan, tetapi juga menyimpan berbagai cerita dan legenda yang tak terhitung jumlahnya. Bagi warga sekitar, Mahakam bukan hanya sungai biasa. Sungai ini dianggap sakral, dengan banyak kisah tentang roh halus dan makhluk gaib yang hidup di dalamnya. Dari Jakarta, Rina datang untuk bekerja sebagai seorang jurnalis di sebuah surat kabar lokal yang baru buka di Samarinda. Tugas pertamanya adalah menyelidiki sebuah kejadian misterius yang telah menjadi bahan perbincangan hangat di kalangan masyarakat. Beberapa nelayan yang berlayar di Sungai Mahakam mengklaim melihat sosok perempuan cantik berwajah pucat di atas perahu mereka, yang lalu menghilang tanpa jejak. Beberapa dari mereka bahkan melaporkan mengalami mimpi buruk setelah kejadian itu. Sungai Mahakam memang terkenal dengan berbagai kisah mistisnya, kata Budi, sopir taksi yang mengantar Rina ke tempat kerjanya saat ia menceritakan tentang kasus yang akan diliputi oleh Rina. Ada yang bilang itu adalah arwah dari perempuan yang meninggal di sungai. Sampai sekarang mereka sering melihat sosoknya di malam hari. Rina yang awalnya tidak terlalu percaya pada hal-hal mistis hanya mengangguk dan tersenyum. Saya kira itu hanya cerita untuk menarik perhatian orang. Mungkin ada penjelasan rasional untuk semua ini, katanya, mencoba menenangkan diri. Namun ia merasa sedikit penasaran. Apa yang sebenarnya terjadi di Sungai Mahakam? Pada pagi hari yang cerah, Rina memutuskan untuk mengunjungi beberapa nelayan yang tinggal di sekitar sungai untuk menanyakan lebih lanjut tentang kejadian yang telah mencuri perhatian publik tersebut. Rina bersama rekannya, Dedi, yang juga seorang jurnalis, menaiki perahu kecil yang disewa dari seorang nelayan tua yang sudah lama tinggal di tepi Mahakam. Perahu mereka melaju perlahan menyusuri aliran sungai yang lebar dan penuh dengan tanaman eceng gondok. Di kejauhan, tampak beberapa perahu nelayan yang lagi berlayar. Namun suasananya tetap terasa sunyi. Suara air yang berdesir dan gelegar perahu yang meluncur menjadi satu-satunya suara yang terdengar. Pak, ceritakan lebih banyak tentang sosok perempuan yang sering dilihat di sungai ini, tanya Rina kepada seorang nelayan yang mereka temui di tepi sungai. Nelayan itu menatapnya dengan tatapan serius. Itu bukan cerita biasa, nak. Banyak orang yang sudah melihatnya. Seorang perempuan dengan wajah pucat dan rambut panjang terurai, berlayar di tengah malam. Kalau kamu bertemu dengannya, jangan pernah menatap matanya. Kalau tidak, kamu akan ditarik ke dalam sungai. Rina tertawa kecil, meski dalam hati ia merasa sedikit geli dengan cerita tersebut. Tapi, kenapa bisa begitu, Pak? Apa yang menyebabkan sosok itu muncul? Nelayan itu menghela nafas panjang. Konon, perempuan itu adalah seorang yang tenggelam di sungai bertahun-tahun lalu. Dia berusaha melarikan diri dari sesuatu, tapi tak pernah berhasil. Kini, dia menjadi arwah yang terjebak di sungai ini. Mencari orang bisa dia bawa pergi bersamanya. Setiap malam, arwah itu muncul, dan siapa yang melihatnya akan merasa terdorong untuk mengikuti sosok itu ke dalam air, lalu tenggelam. Rina dan Dedi saling bertukar pandang. Apakah ada yang pernah melihatnya? Tanya Rina penasaran. Nelayan itu menundukkan kepalanya. Wajahnya tampak khawatir. Saya pernah,
Tapi saya tidak berani menceritakannya. Saya hanya ingin kamu berhati-hati. Setelah perbincangan itu, Rina merasa hatinya mulai dipenuhi rasa penasaran yang semakin mendalam. Ia memutuskan untuk melakukan riset lebih lanjut, baik dari sisi sejarah tentang sungai ini maupun legenda yang menyelimuti tempat tersebut. Pada malam hari, setelah kembali ke penginapan, Rina duduk di meja kerjanya, menulis laporan untuk artikel pertama yang harus ia selesaikan. Tetapi pikirannya tidak bisa lepas dari cerita yang baru saja ia dengar. Apa benar ada roh yang terperangkap di Sungai Mahakam? Apa yang sebenarnya terjadi di sana? Apakah ini hanya kebetulan atau ada sesuatu yang lebih besar yang perlu dia ungkap? Sambil menulis, Rina mendengar suara gemerisik dari luar kamar hotelnya. Sesekali ada suara seperti seorang yang sedang berjalan. Namun saat ia membuka pintu, tak ada seorang pun. Hal itu mengingatkannya pada peringatan nelayan tadi. Tanpa sengaja, pikirannya terbang kembali pada kisah-kisah horor yang ia dengar dari penduduk lokal. Apa benar ada sesuatu di sana? Gumam Rina. Di luar, suara air sungai mengalir dan sesekali terdengar suara angin berdesir melalui pepohonan di sekitarnya. Malam itu terasa begitu sunyi, namun ada sesuatu yang menempel di udara yang membuatnya merasa tidak nyaman. Saat ia akan kembali menulis, tiba-tiba lampu kamarnya berdetip beberapa kali. Ketika ia menoleh, di jendela bayangan samar seseorang berdiri di luar. Rina merasa tubuhnya membeku dan suara hatinya mulai berbisik penuh kecemasan. Malam itu, suasana di sekitar penginapan Rina semakin mencekam. Suara gemerisik angin yang berhembus melalui pepohonan seakan bergabung dengan suara aliran Sungai Mahakam yang terdengar dari kejauhan. Rina menatap jendela dengan perasaan gelisah. Ia tidak tahu mengapa, tetapi ada sesuatu yang membuat tubuhnya terasa dingin dan tidak nyaman. Bayangan yang dilihatnya beberapa saat yang lalu di jendela tetap menghantui pikirannya. Tadi itu apa ya? Gumamnya, mencoba untuk meyakinkan dirinya sendiri bahwa ia hanya berhalusinasi. Tapi dalam hatinya, ia tahu ada yang tidak beres. Pagi harinya, Rina memutuskan untuk melanjutkan penyelidikannya. Ia berencana untuk menemui seorang pria tua yang tinggal di tepi sungai, yang dikenal sebagai sang penjaga sungai. Orang-orang di sekitar menyebutnya demikian, karena pria tua itu dianggap mengetahui segalanya tentang sejarah dan kisah mistis yang melibatkan Sungai Mahakam. Dedi, rekan Rina, mengantar Rina menuju rumah pria tersebut. Rumahnya terbuat dari kayu tua dan dikelilingi pohon-pohon besar yang menambah kesan menyeramkan. Ketika Rina mengetuk pintu, suara langkah kaki yang berat terdengar dari dalam rumah. Dan tak lama kemudian, pintu terbuka, menampakkan seorang pria tua dengan wajah keriput dan mata yang tajam. Kalian datang untuk mencari jawaban, ya? Pria tua itu berkata, sambil memandang Rina dan Dedi dengan tatapan penuh misteri. Benar, Pak. Kami ingin tahu lebih banyak tentang legenda arwah di Sungai Mahakam, jawab Rina, mencoba membuka percakapan. Pria tua itu terdiam sejenak, sebelum akhirnya mengangguk pelan. Sungai Mahakam memang penuh dengan cerita lama, tetapi ada satu yang paling mengerikan, tentang sosok perempuan yang terperangkap dalam arusnya. Rina mendekat, matanya tertuju pada pria tua itu. Apa yang sebenarnya terjadi, Pak? Mengapa sosok itu muncul? Pria tua itu menarik nafas panjang, kemudian mulai bercerita. Dulu kala,
ada seorang wanita muda yang sangat cantik. Ia bernama Siti Rahayu. Ia jatuh cinta pada seorang pemuda nelayan. Namun, perbedaan kasta dan latar belakang keluarga membuat cinta mereka terhalang. Suatu malam, Siti Rahayu melarikan diri dengan perahu, berharap bisa bersama kekasihnya di luar kota. Namun di tengah perjalanan, badai besar datang, menghancurkan perahunya. Siti Rahayu tenggelam di Sungai Mahakam, dan tubuhnya tak pernah ditemukan. Konon, arwahnya terperangkap di sungai ini, mencari keadilan untuk cinta yang tidak disampaikan. Rina merasa merinding mendengar cerita itu. Jadi, arwah yang kita lihat di sungai itu benar-benar Siti Rahayu. Benar, arwahnya terperangkap di sana. Dan setiap kali seseorang melintas di sungai itu, ia akan muncul, berharap bisa membawa orang itu untuk bersamanya. Jika mata kita bertemu dengan matanya, maka kita akan terperangkap dalam pengaruhnya dan dibawa ke kedalaman sungai. Rina merasa ketakutan mulai merayap ke seluruh tubuhnya. Apakah ada cara untuk mengusirnya, Pak? Pria tua itu terdiam sejenak, kemudian berkata dengan suara serak, hanya satu cara yang bisa mengusir arwahnya, yaitu dengan mengembalikan perahunya. Perahu yang digunakan Siti Rahayu saat melarikan diri. Jika perahu itu bisa ditemukan dan dikembalikan ke tempat asalnya, maka arwahnya akan tenang. Tetapi perahu itu sudah lama hilang. Tidak ada yang tahu di mana ia berada. Rina hanya terdiam, merenung. Ia merasa adalah jalan satu-satunya untuk mengakhiri misteri ini. Kalau gitu, saya harus menemukan perahunya, Pak, kata Rina dengan tekad. Malam berikutnya, Rina kembali ke tepi Sungai Mahakam, ditemani Dedi yang khawatir akan keselamatannya. Mereka menaiki perahu kecil yang disewa dan mulai menyusuri aliran sungai. Angin malam berhembus kencang, dan bulan yang terang menyinari permukiman air yang gelap. Rina bisa merasakan ketegangan yang luar biasa saat mereka semakin jauh menuju tengah sungai. Tiba-tiba, di tengah perjalanan, mereka melihat sesuatu yang mengambang di permukaan air. Sebuah perahu seperti yang diceritakan oleh pria tua itu. Perahu itu terlihat usang, hampir tenggelam, dan sepertinya sudah terendam cukup lama. Dedi, itu perahunya bukan? Seru Rina, matanya terbeliak kaget. Dedi memandangnya dengan gugup. Kita harus mengambilnya dan membawa kembali ke tepi sungai. Cepat, Rina. Mereka berdua berusaha mendekatkan perahu mereka ke perahu yang mengambang itu. Namun begitu mereka semakin dekat, tiba-tiba angin semakin kencang dan gelombang air pun meningkat. Rina merasakan ada sesuatu yang aneh. Sebuah suara lembut dan memanggil-manggil terdengar dari kedalaman sungai. Seperti suara perempuan yang menangis. Jangan mendekat. Suara itu terdengar jelas, seolah datang dari dalam air. Rina menoleh ke arah suara itu dan melihat sosok perempuan dengan wajah pucat dan mata kosong, berdiri di atas perahu yang mereka tuju. Siti Rahayu, seru Rina, terkejut sekaligus ngeri. Arwah perempuan itu menatapnya dengan tatapan kosong. Matanya memancarkan kesedihan yang mendalam. Kembalikan perahuku. Kembalikan aku ke tempat yang seharusnya. Suara itu terdengar merintih. Rina merasa hatinya berat. Ia mengerti bahwa ini adalah ujian terakhir.
Jika ia berhasil membawa perahu itu kembali, maka arwah Siti Rahayu akan tenang. Tapi jika ia gagal, mungkin mereka akan menjadi korban berikutnya. Dengan tekad yang bulat, Rina dan Dedi akhirnya berhasil menarik perahu itu ke dekat tepi sungai. Begitu perahu itu menyentuh daratan, arwah Siti Rahayu mengeluarkan teriakan keras yang mengguncang udara malam. Sosoknya mulai menghilang perlahan, seiring dengan munculnya cahaya terang yang mengelilinginya. Akhirnya, arwah Siti Rahayu menghilang, meninggalkan sungai Mahakam yang kini kembali tenang. Rina dan Dedi merasa lega, namun dalam hati mereka merasa was-was. Bagi Rina, pengalaman itu akan selalu menjadi kenangan yang tak terlupakan, mengingatkan bahwa beberapa legenda dari kisah mungkin lebih nyata dari yang pernah kita bayangkan.